Sabiqat Kamus Dahsyat dari Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu ada dikatakan bahwa kerajaan Daud itu dikatakan dahsyat. Dan kami dahsyatkan kerajaannya. Pertanyaannya adalah mengapa kerajaan Sulaiman tidak dikatakan dahsyat? Nah, fenomena yang menarik itu adalah Nabi Daud disuruh membuat sabiqat. Dan itu harus dengan ukuran. Ukuran sesuai dengan tujuan untuk dibuatnya untuk apa. Jadi dalam sardu itu dalam tujuan. Nah, kalau di terjemahan lama, sabiqat ini diartikan baju besi yang besar-besar. Padahal baju besi itu ada disebut juga, tapi tidak dengan istilah sabiqat. Istilahnya labusin. Dan kami ajar dia membentuk labusin. Jadi masalahnya sekarang sabiqat itu apa? Labusin ini kan dari kata libasa, artinya pakaian. Untuk penyimpanan kamu. Nah, untuk melindungi kamu kan. Dari penyiksaan kamu, dari peperangan kamu. Jelas bahwa ini baju besi. Pertanyaannya juga, mengapa kerajaan Daud dikatakan dahsyat? Dan kami dahsyatkan kerajaannya. Nah, untuk mengetahui itulah kita perlu ke selatan. Jadi kita terbang ke pantai selatan Pulau Jawa. Nah, kemudian kita berjalan 700 km ke selatan. Nah, kemudian kita masuk ke dalam. Masuk ke dalam dasar laut. Nah, kita jalan sampai ke Kepulauan Kokos. Kita akan melihat bekas kendaraan raksasa yang lebarnya 13 km. Nah, ini dia bekas roda gigi. Nah, kita masuk ke dalam. Kita masuk. Nah, itu dia. Kemudian kita ukur. Nah, Google Earth kan menyediakan untuk mengukur. Nah, itu 13 kilo. 13 kilometer. Rodanya aja tebalnya 5 kilo. Nah, untuk membandingkannya, bagaimana kalau kendaraan ini jalan di Jakarta. Nah, 13 kilo itu dari Monas ke Lingkar Luar. Jadi kalau kendaraan itu lewat di Jakarta, dia akan membuat bekas selebar 13 km. Kilo. Kalau di Jawa Barat seperti itu. Sebuah kendaraan raksasa yang dibuat oleh Nabi Daud. Itu alasan kerajaan Daud dikatakan dahsyat.
Nah, kita coba jalan di dasar laut. Nah, ada gundukan tanah di sini, ada bukit di sini, ada gunung. Nah, kita coba ukur gunung ini berapa sih. Perlu Anda ketahui, 10 gunung tertinggi di Indonesia, itu tidak ada yang 5 kilo tingginya. Paling tinggi 4,884. Ini puncak Jaya Wijaya di Papua. 10 gunung tertinggi di Indonesia. 10 gunung tertinggi di dunia itu terdapat di Himalaya. Nah, yang paling tinggi itu Everest, 8,848. Ini semuanya di pergunungan Himalaya. Nah, ini Anda lihat berapa tingginya gunung ini, gunung yang digilas oleh kendaraan itu. 10,44. Anda bandingkan dengan Gunung Everest. Nah, makanya kerajaan Daud itu dikatakan dahsyat karena Daud membuat kendaraan ini, bukan Sulaiman. Sekalipun mungkin Sulaiman turut mewarisi, tapi Daud yang buat ini. Dia gilas saja ini, gunung di dasar laut ini, dan fenomena itu yang mewakili kata dahsyat. Ya, ini ada lagi gunung. Tingginya 8,99. Masih lebih tinggi dari Everest. Sebab kalau dia ndak berani atau tidak bisa menggilas gunung ini, dia harus berbelok. Perjalanannya jadi jauh. Dia jalannya lurus saja. Dia saking besarnya dia jalannya jadi lurus saja. Malas dia berbelok. Nah, itu yang dikatakan diukur sesuai dengan tujuan. Tujuannya apa? Untuk mengkamuskan kata dahsyat. Wasadatna mulkahu. Nah, kita naik aja. Terlalu lama, kita tarik aja seperti ini. Nah, itu dia. Jalannya bekasnya ada yang sudah hilang. Bekas roda aja. Bekas kendaraan itu. Nah, ini nama pulau ini Pulau Kokos. Pulau Kokos milik Australia. Jadi kita jalan tadi itu 1.700 km. Ya kurang lebih sejajar Pulau Jawa dia buat. Dan itu jaraknya 700 km. Nah, di sini ini di mana nah di sini nih sejajar dengan Borobudur ini. Nah, sini ada jangkar dia. Dia punya jangkar dihempaskan, dijatuhkan. Jadi kita turun ke Borobudur.
Jadi 700 km dari Borobudur ini ke selatan. Nah, itu ada yang saya sebut dengan nama Pacul Raja. Jadi bekas jangkarnya. Pacul Raja. Ya, Anda kalau macul tanah berapa sih lebarnya? Saya ulang lagi. Benar nih, dari Borobudur Anda lihat itu 700 km dari Borobudur ke selatan. Nah, ini saya sebut Pacul Raja. Nah, Anda harus tahu ini talinya ini aktif ini. Nah, coba kita geser. 700 saya geser coba ya. Nah, harusnya kan bilangannya berubah nih. Saya geser, nah, berubah kan dia. Berarti itu aktif kan. Nah, itu bukan gambar, aktif. Ada Pacul Raja. Nah, itu dia. Nah, Anda lihat bekas pacul itu jangkarnya, kalau kapal tuh jangkar untuk tempat berhenti. Kita perlu ukur ini berapa nih panjangnya paculnya ini. Nah, paculnya ini, bekasnya paculnya ini 7, 8. Nah, sekitar 8 kilo. 8 kilo. Jadi jangkarnya aja panjangnya 8 kilo. Kita perlu turun lagi untuk mengukur lebarnya ini. Ketebalannya berapa sih ini? Berapa sih tebal ini? Ya, sekitar 0,75 kilo. Berarti 750 meter ketebalannya. Ya, itu terbuat dari apa? Dari besi. Nah, atau yang di ujung sini. Berapa sih tebalnya ini? Ya, kurang lebih 70 lah. 70. 0,70 kilo. Berarti 700 meter tebalnya Pacul Raja itu. Nah, pertanyaannya, mengapa di situ? Karena dia berhenti di situ. Dan ini fenomena yang langka. Bukti bahwa ini yang saya sebut Terminal 1 nih, T1 tuh di sini. Nah, kalau kita ke Borobudur, saudara, ini kan Borobudur. Nah, di lantai 2 dari atas, di Rupadatu itu, di situ. Di situ ada Sabigat itu. Ini di sini dia. Nah, yang ikut ekspedisi jelajah negeri Sabah selalu saya bawa ke sini. Ini petak tanda dia benda teknik.
Ini dengan kamera yang lebih canggih, Anda lihat ketelitiannya peta sebesar biskuit. Ini dia kendaraannya 13 kilo. Nah, kira-kira seperti itu dia. Dia punya skop pengeroknya itu pakai roda, saudara. Skop pengeroknya itu juga pakai roda. Nah, kemudian itu ada lampunya. Yang di belakang kemudinya. Sabiqat, kendaraan Nabi Daud. Dan dia menggilas gunung yang lebih tinggi dari Everest. Itulah pertanyaannya kan, mengapa sampai Nabi Daud membuatnya sebesar ini? Jawabnya karena dia kamus dahsyat. Itulah Sabiqat, kamus dahsyat dari Al-Quran. Sesungguhnya dia kuat dahsyat. Allah bilang dia kuat dahsyat. Nah, sebagai manusia kan harus paham dahsyat itu bagaimana. Jadi perlu fenomena dahsyat. Sesungguhnya dia kuat dahsyat. Dahsyat dalam pikiran kamu apa? Syadid, dahsyat. Ya, di mana Anda lihat dahsyat itu? Nah, lihat kendaraannya Nabi Daud, 13 kilo. Dan kerajaannya dikatakan dahsyat. Sesungguhnya Allah itu kuat dahsyat, yang mempunyai balasan. Qawiyun syadid. Ya, selama ini Anda memahami dahsyat itu gimana? Di otak Anda maksudnya garisannya gimana? Dahsyat itu gimana? Anda dapat fenomenanya dari mana? Ngarang-ngarang aja. Tidak bisa. Jadi perlu dikamuskan dahsyat itu. Nah, makanya di sini dimulailah kerajaan Daud itu ketika Daud membunuh Jalut. Baru dia dapat kerajaan. Dia dapat beri kerajaan. Nah, Daud dijadikan khalifah. Khalifah artinya pengganti si Talut. Nah, disuruhlah dia buat Sabiqat. Kenapa dia harus bikin Sabiqat? Karena mau dikatakan bahwa kerajaan kamu itu dahsyat. Akan ditulis dalam Al-Quran. Itu ceritanya. Makanya harus kamu ukurkan kalau dia berpikir kendaraan itu hanya sekedar untuk jalan-jalan. Ya untuk apa sampai 13 kilo? Karena dia harus mendefinisikan dahsyat. Karena ada tujuannya. Itu dia. Lempengannya ada di Zabur. Lempengan emasnya ada gambarnya di lempengan emas. Kemudian dikopi oleh Nabi Sulaiman ke batu. Jadi mulai sekarang kita sudah dapat gambaran. Oh, dahsyat itu seperti itu ya. Dan kami ajar dia membuat belabusin. Bukti bahwa ini yang dikatakan baju besi. Jadi Sabiqat itu bukan baju besi. Baju besi itu adalah labusin.
dan kami dahsyatkan kerajaannya. Wa syaddadna mulkahu. Surat Shad ayat 20. Sesungguhnya dia kuat dahsyat. Sesungguhnya Allah kuat dahsyat yang mempunyai balasan. Inna Allah qawiyyun syadidul iqab. Sehingga sempurnalah pemahaman kita tentang Allah itu dahsyat. Kuat, kalau kuat di tempat lain dikamuskan.